Heboh. Seperti kita ketahui bersama, kemarin seolah menjadi awal baru bagi perlawanan Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Diduga dilakukannya terhadap Dr. Reza Gladys. Pasalnya, sidang kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi yang kali ini dari pihaknya sebagai tergugat, 4 saksi pun dihadirkan. Yang kabarnya 4 saksi tersebut adalah korban dari skincare milik Dr. Reza. Kabarnya sidang pun panas karena Nikita sekali lagi cukup berapi-api dalam menjalani persidangannya. Meski begitu, yang cukup mengejutkan selain soal jalannya sidang adalah kabar terbaru dari Dr. Reza Gladys yang saat ini sedang menikmati waktu bahagianya. Lantas apa maksud dari Dr. Reza berbahagia bersama sang suami di tengah seterunya sedang berjuang dalam persidangannya? Adakah maksud tertentu dari Reza Gladys dan sang suami melakukan hal ini? Dr. Reza Gladys merasa waktunya tak banyak lagi untuk bersenang-senang, mengingat seterunya tersebut sudah melakukan beberapa serangan balasan diduga untuk menggantikan dirinya yang kini sedang terpuruk di kursi pesakitannya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih terkait dengan sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Diduga dilakukan Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys. Di tengah sidang kemarin, atau yang seperti kita ketahui bersama, berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak Nikita. Alih-alih fokus mengikuti jalannya sidang jauh di belahan bumi lainnya. Atau saat dikutip tim Intens Investigasi dari akun media sosialnya, Dr. Reza Gladys justru tengah bersenang-senang di sebuah arena bermain kuda. Berkeliling dengan menunggangi kuda hitam, lengkap dengan pakaian ala penunggang kuda profesional. Sang dokter di momen ini pun tampak ditemani sang suami, yang selalu setia menemaninya. Lantas, apa maksud dari Dr. Reza berbahagia di tengah Nikita Mirzani sedang berjuang dalam persidangannya? Adakah maksud tertentu dari Reza Gladys melakukan hal ini? Hey, go! Grip! Setali 3 uang dengan kebahagiaan Dr. Reza Gladys, di tempat yang berbeda, kebahagiaan yang sama agaknya juga tengah dirasakan oleh mantan sahabat Nikita, Fitri Salhuteru. Dikutip dari akun media sosialnya Fitri, tampak mengunggah kalimat yang kurang lebih isinya seperti berikut ini. Sudah nggak saya biarkan lagi siapapun seenaknya membuli di sosmed. Kalau sekarang saya balas, saya memberikan pelajaran, jangan bersikap seenaknya, biar tahu juga rasanya. Dihina balik itu enak nggak? Dikecilkan balik enak nggak? Mau nginjek sekarang mau tak injek balik enak nggak? Orang besar mulut itu nyalinya kecil, kayak si Putri Kirik berbulan-bulan. So oke, cari perhatian dengan sok jagonya di sosmed. Sekarang dibales mulut, lantamnya kok hilang. Belajar dari sini Put. Orang pun punya mulut, masalahnya ada waktu nggak melawan. Sekarang saya ada waktu mengimbangi, diinjek tak injek balik. Dalam unggahannya yang lain, Fitri juga sempat mendubbing kalimat berbahasa Inggris, yang kurang lebih jika diartikan ke bahasa Indonesia memiliki arti seperti berikut ini. I don't have an attitude problem. You have a problem with my attitude.
That's not my problem. Aku tidak punya masalah sikap, kamu punya masalah dengan sikap, dan itu bukan masalahku. Lantas apa maksud dari kalimat tersebut? Benarkah ditujukan untuk mantan sahabatnya, Nikita Mirzani? Kembali pada jalannya sidang kemarin, yang dimana Nikita menghadirkan 4 orang saksi yang kabarnya korban dari produk skincare. Dr. Reza. Dalam momen tersebut, memang banyak diantaranya warganet dan masyarakat yang seolah dibuat bertanya-tanya dengan maksud pihak Nikita malah mengajukan saksi dari diduga korban skincare. Dr. Reza. Usai sidang, kuasa hukum Nikita pun menjelaskan yang intinya adalah kenapa hal tersebut dibahas karena memang hal paling penting dan merupakan awal dari seluruh permasalahan ini. Karena yang harus masyarakat ketahui ya, ini saya perlu luruskan juga ya, sehingga kenapa banyak pertanyaan, lo kok bicara soal skincare, ya kan, lo kok bicara soal produk, ya kan, ini kan tuduhannya adalah pertama itu adalah pengancaman dengan kekerasan, ya kan, kemudian yang kedua adalah pelanggaran terhadap undang-undang ITE, yang terakhir itu yang sering ramai di media itu adalah soal TPPU-nya, ya. Jadi saya mau kasih tahu begini masyarakat itu bahwa perkara ini berawal dari adanya skincare, ya. Kenapa kok bisa hari ini kami menghadirkan fakta korban yang mengalami langsung akibat dari skincare itu? Nah, karena apa? Di dakwaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan, ya, ini kalau saya tidak salah ingat begini kira-kira, bahwa terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok @niki_huru-hara, ya, memposting produk Glavica, ya kan, lebih spesifiknya lagi apa, salmon DNA dan atau booster glowing cell. Nah, ini yang menjadi pucuk dimulainya permasalahan ini, ya kan, sehingga kemudian atas adanya dugaan bahwa bukan dugaan ya, sekarang BPOM sudah merilis juga fakta-fakta di persidangan juga sudah terungkap bahwa glowing booster cell itu tidak pernah terdaftar, ya kan. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Nikita, terdakwa Ismail dan Nikita, dia itu dicari oleh Reza Gladys, ya kan. Tujuan dia mencari Reza Gladys itu mau ngapain? Kan tadi saya bilang sumbernya apa? Produk. Ini loh, ya, produk ini bermasalah. Publik sudah tahu sekarang bermasalah. Lalu kemudian pelapor Reza Gladys ini menyadari bahwa itu adalah sebuah permasalahan. Nah, dengan upayanya dia mencoba mencari tahu melalui terdakwa Ismail. Nah, disitulah prosesnya, ya kan, proses ini terjadi. Ada chat-chatan, selamat malam Mail. Waktu persidangan fakta sebelumnya, Dr. Oki menyampaikan, saya ditelepon Reza Gladys minta saya untuk dipertemukan sama Nikita. Saya sampaikan, kalau begitu melalui Ismail. Saya sambungkanlah bertiga di situ teleponnya. Dr. Oki, Reza, sama Mail. Disitulah terjadi percakapan bahwa adanya permintaan tolong itu. Itulah percakapan yang awalnya beredar, minta tolong untuk dipertemukan, minta tolong supaya saya bisa ketemu Nikita. Karena apa? Sumbernya bermasalah, sumbernya produk tadi itu. Nah, itulah yang kemudian berlanjut percakapan, perkenalan diri dan lain seterusnya, sehingga pada akhirnya muncullah negosiasi di situ. Terjadi tawar menawar, ditanya dari Mail berapa, ya kan, disebutkan, oh kalau dari Mail sudah tidak bisa turun 5 miliar. Memang dokter mau nawar berapa? Itu ada dan itu sudah terungkap di persidangan semua. Kalau 4M bagaimana? Ya kan? Nah, inilah saya bilang proses negosiasi ini yang kemudian terjadi fakta itu sehingga mereka itu sepakat gitu. Ya udah angka 4 miliar, ya kan? Oke, deal ya Mail. Oke,
kita damai ya Mahil, kan begitu percakapan yang kemarin beredar. Nah, pertanyaan kemudian nanti teman-teman bisa lihat, kami akan menghadirkan ahli bahasa. Makna dari oke sip itu apa dalam konteks bahasa? Apakah itu persetujuan secara paksa atau persetujuan memang sukarela sama-sama gitu loh. Selain sang kuasa hukum, Nikita pun mengungkapkan alasan sempat menangis di ruang sidang. Hal ini dikarenakan kebahagiaannya dengan 4 saksi yang dihadirkan. Dari 4 orang yang hadir, menurut Nikita, seluruhnya memberikan keterangan yang baik, tulus, dan agaknya dapat meringankan dirinya di perkara ini. Selain itu, yang lebih mengejutkannya lagi adalah Nikita dalam momen yang sama sempat membocorkan akan ada serangan baru lagi yang lebih fantastis. Tidak hanya itu, Nikita juga sempat buka suara soal mengapa dirinya sampai harus membuat 2 laporan polisi berbeda, guna membuat sang dokter merasakan pesakitan seperti apa yang dirasakannya sekarang. Ami tadi sempat nangis kenapa? Apa ada secerca harapan Terharu karena dia yang punya skincare-nya. Tadi sempat Dia marah-marah. yang lihat sendiri. Iya puas karena memang itu yang terjadi. Seperti itu mereka pembeli, jadi mereka konsumennya Reza ya seperti yang tadi kalian dengar ya kayak gitu, nggak ada yang disetting, nggak ada yang diajari, memang begitu ada meringankan atau tidak itu nanti biar keputusan hakim, tapi semuanya memang sesuai sama mereka yang mereka alami, tidak ada di setting, tidak ada yang diajarin, semuanya ya natural aja. Mungkin beberapa kali gugatan memang bisa merasa merugikan sebegitunya gitu Kalau ya. rugi pasti rugi kan udah 7 bulan. Harusnya film Kamak X Nenek Gayung kan harusnya aku peran utama. Karena ditahan jadi enggak. Nick 8 harusnya aku juga main karena enggak karena masih itu. Wah kalau miliar nggak tahu deh. Apalagi anak kan, anak udah nggak penilai harganya. Itu cara Ami balas dendam, Mi? Hah? Balas dendam ya? Cara Ami Balas dendam apa? ke Nggak ada RK. balas dendam dong. Heboh sidang pembuktian saksi dari pihak Nikita kemarin. Sebelumnya juga sempat heboh gugatan Wan Prestasi Nikita untuk Dr. Reza Gladys. Seperti apa isi gugatan tersebut? Dan lalu seperti apa pula sikap Reza Gladys melalui kuasa hukumnya terkait gugatan ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Jika sebelumnya gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani kepada Dr. Reza Gladys dicabut, maka kini Nikita Mirzani kembali melayangkan gugatan Wan Prestasi atas Dr. Reza Gladys dan Dr. Ataubah Mufid. Gugatan Wan Prestasi dari Nikita dan Ismail Marzuki tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 September 2025 dengan nomor perkara 953-GE-2025-PENJKT Sel. Total nilai gugatan sebesar 114 miliar rupiah. Rinciannya sebagaimana tertera dalam petitum atau tuntutan yang tertera di website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Nikita menuntut pihak Reza Gladys dan Dr. Ataubah Mufid agar mengembalikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang dihasilkan dari kesepakatan bersama. Pihak Nikita juga meminta pihak Reza Gladys agar membayar uang ganti rugi atas perbuatan ingkar janji tentang kesepakatan bersama. Dan selanjutnya, pihak Nikita menuntut 100 miliar rupiah kepada pihak Reza Gladys atas hancurnya kredibilitas dan hilangnya kesempatan para penggugat dalam mencari nafkah. Jika ditotal, gugatan Nikita Mirzani tersebut mencapai 104 miliar rupiah. Sementara itu,
pihak Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Julianus Sembiring menanggapi gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani tersebut. Pihaknya menghargai gugatan Nikita tersebut karena itu merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun menurutnya, pihak Nikita harus bisa membuktikan unsur formil dan substansil dari gugatannya, bukan unsur materialnya. Sejak gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani sebelumnya yang telah dicabut, pihak Dr. Reza Gladys menilai bahwa gugatan tersebut sebagai gugatan komedi. Sebab setelah pihaknya menganalisa bahwa gugatan Wan Prestasi sebelumnya, bahkan juga saat ini, tidak melihat ada dasar hukum yang dipenuhi karena setidaknya menurut pihak Reza Gladys, dalam gugatan Wan Prestasi itu harus ada satu dasar hukum yang dipenuhi. Pihak Reza Gladys menunggu apakah pihak penggugat bisa membuktikan asas formil dari gugatan Wan Prestasi tersebut, yaitu adanya perjanjian yang sah antara penggugat dan tergugat. Setiap warga negara itu kan itu mempunyai hak penuh ya dan diakui oleh negara untuk mengajukan gugatan. Ya, itu pertama yang harus kami jelaskan. Nah, yang kedua, soal kemudian pada saat sebelumnya penggugat Nikita Mirzani telah mencabut gugatannya dan kemudian kembali mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap klien kami, sebenarnya itu kan sah-sah saja. Ya, jadi pengadilan negeri itu wajib ya memeriksa dan mengadili perkara itu dan menerima gugatan yang diajukan oleh si penggugat. Tinggal bagaimana kalau soal dalam gugatan Wan Prestasi itu kan soal bagaimana kita membuktikan formil dan substansilnya, bukan materialnya gitu. Nah, kalau kemudian penggugat ini merasa yakin dan percaya bahwa formil itu telah dipenuhi, ya silahkan saja. Sementara itu masih melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak Nikita. Kemarin atau dalam jalannya sidang juga hadir Emma Waroka yang sepertinya tidak pernah ingin terlewatkan jalan sidang setiap minggunya. Lantas apa kata Emma soal persidangan kemarin? Benarkah Emma cukup puas dengan 4 saksi yang dihadirkan pihak Nikita? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di balik panasnya persidangan kemarin, tampak sosok yang seolah tak mau tertinggal sedikit pun jalannya sidang. Siapa lagi kalau bukan Emma Waroka? Usai persidangan, Emma pun menuturkan ia sempat tak bisa menyembunyikan rasa haru sekaligus leganya. Emma bahkan mengaku sempat menangis saat mendengar keterangan saksi menceritakan pengalaman pribadinya menggunakan produk skincare milik Dr. Reza Gladys. Dan sebagai sahabat, ia juga merasa puas dan lega karena akhirnya ada saksi yang memberi gambaran jelas tentang dugaan kerugian itu. Lantas Emma pun beranggapan kesaksian yang dihadirkan kali ini bisa menjadi bukti penting bagi jalannya persidangan Nikita Mirzani. Seneng banget, iya. Pokoknya kita happy banget tadi ya. Aku tuh sampai pas yang saksi pertama. Itu aku udah nangis karena berapa minggu itu yang datang kan saksi ahlinya ngecewain banget. Tapi dibales kayaknya hari ini tuh kayak yang happy banget dari saksi yang pertama, kedua sampai yang ketiga tuh semua keterangannya kelihatan jujur juga banget gitu ya, kayak spontan apa adanya, terus pada bawa barang-barang skincare, bukti-buktinya yang mereka punya, ceritain juga pengalamannya, jawab pertanyaannya juga nggak ada yang kayak orang ngeblank atau kayak nggak ada setting-setting, nggak ada belajar-belajar, benar memang keluar dari hati. Dari hati, makanya itu kita senang banget sih sebagai orang yang udah ngikutin sekian minggu ya, 14 minggu. Berarti bisa dibilang cukup puas dengan kesaksian? Cukup puas banget karena menceritakan dari mereka beli
pengalamannya mengeluarkan uangnya sekian, ada yang 10 juta, itu yang ibu-ibu yang nomor 2 tuh. Terus dimarahin suaminya, ya kan, karena ternyata yang untuk memutihkan apa tuh nggak berhasil sama mukanya hancur, kasihan. Tuh, jadi aku ngelihatnya, oh ini berarti korban-korbannya si RG yang udah aku tunggu sekian lama. Aku tuh sampai pernah ngomong ke mamaku sama ke adik-adik aku, ini tuh yang diperluin orang-orang yang pernah beli dan benar-benar dapat dampak jelek, dirugikan nih, mana ya gitu loh. Ini harinya gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.